Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 7 Februari 2022. Saya akan menyampaikan ulasan untuk IHSG. Hari ini IHSG-nya break new high teman-teman ya. Ekonominya tumbuh, IHSG break new high. Ayo kita simak ulasan saham dan market hari ini. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Hari ini IHSG-nya break new high teman-teman ke level 6.804,937 ya. Ke naiknya itu adalah 73,4546 atau naik 1,06 teman-teman. Kita lihat seperti ini ya. Level sebelumnya, high sebelumnya adalah kisaran di 6754-an ya teman-teman. 6755-an. Hari ini break di 6806. Kondisi break ini adalah coba kita tengok dulu ya teman-teman, karena apa? PDB RI Q4 quarter 4 2021 atau ini teman-teman, sebentar, saya tadi udah baca. PDB RI Q4 2021 tumbuh 5,02%, IHSG melesat dan cetak ATH baru. Ya, jadi di sini istilahnya data ekonominya, teman-teman, data ekonominya adalah bagus. Ya, data ekonominya bagus sehingga IHSG-nya melesat seperti itu. Nah, kita akan tengok dulu untuk detailnya dari si IHSG ini. Ya, untuk supportnya sekarang ini jelas ada di high sebelumnya, yaitu di sekitar 6.755 teman-teman ya. 6.755 itu adalah supportnya. Nah, untuk resistannya karena ini adalah break high ya, tentu resistannya belum ada. Resistannya adalah langit seperti itu. Tapi apakah besok akan naik teman-teman? Kalau kita lihat sih memang bentuk candlenya ini percaya diri ya teman-teman. Percaya diri candlenya. Walaupun bentuk candle si IHSG ini percaya diri, tapi kita tahu kan bahwa kenaikan dari IHSG ini selalu didorong oleh atau selalu dibentuk oleh saham-saham pembentuknya. Di sini ini adalah market cap, saham-saham yang memiliki market cap tinggi, yang mana market cap-nya dia yang besar ini akan memberi pengaruh ke pergerakan IHSG. Nah, sekilas di sini kalau kita lihat BBRI yang biasanya biasa saja hari ini 4,51%, TPIA masih melanjutkan kenaikannya 3%. Ya teman-teman, Artonya sendiri merah. Tapi karena memang BBRI itu porsinya ada di 2 level atau di urutan kedua pendukung indeks, maka pengaruhnya besar sekali. Sehingga IHSG-nya bisa naik sekencang ini teman-teman. Apakah besok akan lanjut? Ya biasanya sih mau IHSG naik atau turun, sahamnya yang di dalam pembentuk IHSG-nya itu bisa sangat bervariasi. Bisa jadi seperti kemarin-kemarin ketika IHSG-nya naik itu diangkat dengan menggunakan saham Arto ya. Bisa juga suatu saat menggunakan Telkom atau BMRI seperti itu. Jadi memang kondisi naik turunnya si IHSG ini, IHSG kalau kita hanya berpatokan dari IHSG ini sebenarnya kurang karena IHSG dibentuk oleh saham-saham pembentuknya seperti ini. Yang mesti kita perhatikan adalah saham-saham yang ada di Bursa Saham Indonesia, karena IHSG mau naik mau turun itu juga ada saham-saham yang naik atau turun. Kita di sini tidak trading, tidak membeli IHSG, tetapi IHSG kita jadikan sebagai patokan kondisi market. IHSG sendiri dibentuk oleh saham-saham pembentuk indeks ya. Saham-saham pembentuk indeks sendiri juga beberapa juga sangat enak sekali dipakai untuk trading ya, seperti Arto, seperti itu ya. TPIA juga hold ini, terus kemudian MTK, barang-barang tradingan saya seperti itu, MDKA seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Terus kemudian seperti biasa saya akan bahas untuk saham-saham sesuai sektor-sektornya ya teman-teman. Sambil kita ngelihat apakah satu sektor ini sedang berada di mana, di support ataukah ada di resistan seperti itu.
Baik teman-teman, yang pertama akan kita bahas adalah saham sektor ini ya, keuangan. Ini untuk BBNI, teman-teman. BBNI masih berada dalam rentang antara 7.200-an ya, sampai high-nya di sekitar 7.500-an atau rentang yang hijau ini. Kalau kemarin si BBNI ini turunnya dalam, ya ketika turun dalam kan memang sangat menarik. Saham-saham itu ketika turunnya dalam itu sangat menarik untuk dibeli, terutama saham-saham yang mana perusahaan itu bagus ya. Terus saham-saham itu juga terkenal ketika turun dia juga reboundnya juga cepat. Nah, seperti BBNI ini adalah andalan saya. Ya walaupun ketika IHSG break new high tidak menggunakan BBNI, karena teman-teman juga tahu BBNI ini urutannya kan nomor berapa? Nomor 9. Sehingga pengaruhnya tidak begitu ini, tapi BBNI sendiri pergerakannya memang menurut saya masih sangat menarik ya, teman-teman. Saat ini untuk support masih sama di sekitar 7.200, resistan 7.500. Kemudian adalah Bank Mandiri, teman-teman ya. Bank Mandiri hari ini seperti ini chartnya, dia masih belum berhasil ngelewatin 7.573. Itu adalah resistan pertama ya, karena dia ada di 7.500 closingnya. Jadi ini masih bertahan di atas support yang kedua atau di 38 retracement ya. Sementara dia seperti itu. Nah, yang hari ini menjadi bintang lapangan dari sektor finance adalah Bank BRI. BRI memang kemarin ada sinyal kenaikan, walaupun kenaikannya kemarin tuh belum berhasil melewati 50 retracement-nya atau belum ngelewatin sekitar 4.240 atau 50-an. Hari ini dia ngebreak ngelewatin 50, 61, dan 78. Kita akan tengok dalam chart yang lebih besar, teman-teman. Dalam chart lebih besar seperti ini, ada resistan candle di 4.450, kurang sedikit ya. Kemudian resistan berikutnya ada kisaran di 4.780, 4.900-an seperti itu. Nah, ini dalam weekly-nya juga sama, resistannya 4470. Seperti itu, 4849 seperti itu. Itu adalah untuk BBRI. Nah, kira-kira untuk besok gimana BBRI? Jujur saya nggak tahu untuk BBRI, cuman memang kalau ngelihat candlenya hari ini dia cukup percaya diri untuk naik, teman-teman. Kita akan tengok dulu BBRI. BBRI hari ini untuk average-nya adalah di 4333. Ya, 4333. Berarti ini harga closing-nya adalah cukup tinggi ya, teman-teman, karena average-nya adalah di 43. Kalau kita lihat di sini trade down-nya ini yang cukup banyak ya. Dengan average-nya di 4.330-an, teman-teman. Oke, kemudian adalah Bank Bukopin. Nih, Bukopin ini ternyata masih konsolidasi di area 50 retracement. Memang 50 retracement ini kalau dalam satu tren turun ini perlu diperhatikan. Biasanya orang take profit, tapi ini juga sudah sampai di 50 retracement, cukup lama dia konsol di area tersebut ya. Sementara dipantau dulu, teman-teman. Kemudian untuk BBCA ini pergerakannya masih sama nih dalam sekitar berapa hari? 5 harian pergerakannya masih sama ya. Jadi kita abaikan dulu aja. Nah, kemudian untuk BBTN ini yang justru lebih oke, teman-teman. Jadi ketika BBTN kemarin naik, terus retracement-nya ya. Retracement-nya kemarin hampir sampai 50. Jadi memang wajar ya koreksinya. Setelah itu dia ngebreak lagi 23 dan break high di 1750. Itu untuk BBTN oke, barangnya ini oke sekali ya, teman-teman. Kita lihat dalam weekly-nya juga dia masih panjang sih, perjalanannya masih panjang, apalagi di dalam monthly. Ini barang kan pernah di 2018 tuh di 3.890. Ya, seperti ini teman-teman. Ini kondisi ekonomi sedang membaik, masih COVID aja seperti ini, apalagi nanti misalkan kondisi sudah benar-benar membaik, COVID sudah sangat kurang seperti itu, mungkin saham-saham perbankan akan bergerak lebih kencang lagi. Kemudian Bank Danamon ini masih sama, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk agro boleh diperhatikan ini ada higher low atau titik low-nya lebih tinggi dan cenderungannya adalah higher high atau titik high-nya lebih tinggi. Semakin tinggi hari ke hari. Resistan yang diperhatikan adalah 1430 ya, teman-teman. Demikian pula untuk agro, dia udah ngelewatin resistan pertama, kedua. Ya, kedua hari ini lebih tinggi, memang sudah hampir sampai di targetnya, teman-teman, di 1672. Tapi ini kan dia masih banyak nih target-targetnya ya. Cara pergerakan dia akan pernah tinggi, jadi teman-teman mesti berhati-hati di area
resistan-resistannya ada kemungkinan dia akan ada take profit. Itu wajar karena memang mungkin ada yang nyangkut di saham ini teman-teman ya. Nah BTPS teman-teman, ini kemarin saya lanjutkan, sudah ngelewatin 50 retracement hari Jumat dan hari ini masih melanjutkan kenaikannya, berarti memang ini barang sedang kuat powernya ya teman-teman. Kemudian Bank Niaga saya skip aja karena seperti itu, tidak ada perubahan. Baik, kemudian adalah Bank Digital teman-teman. Hari ini sebenarnya Bank Digital untuk Arto ini mencoba ngetes 50 retracement lagi. Namun closingnya tidak berhasil teman-teman ya. Akhirnya turun ke 38 dan hampir ke 23 retracement. Ya memang ini barang volatilitasnya cukup tinggi, lebar. Nah ini kalau misalkan Arto hari ini ikut naik, saya rasa ISG-nya bisa lebih dari 1% ya. Ini barang wajib dipantau. Naik turunnya enak dan sangat enak juga dipakai untuk trading. Oke, BGTG teman-teman boleh diperhatikan ini barang berhasil keluar dari resistan pertama 23,6 retracement teman-teman. Ini juga sudah ngetes di 38,2 retracement yaitu di 266. Boleh diperhatikan. Kemudian untuk BBYB saat ini masih berkutat di 38,2 retracement atau di resistan yang kedua. Targetnya sementara hanya di 2281. Tapi kalau misalkan di 2281 candlenya nanti bisa ngelewatin dengan percaya diri, yaitu candle Marubozu putih ya, kemungkinan besar dia akan naik ya teman-teman. Kemudian untuk BBAI ini masih belum ada perubahan nih, jadi kita skip dulu. Nah untuk BABB teman-teman boleh perhatikan karena setelah naik kemarin retracement ya, saya kira retracementnya sampai 50 retracement dan hari ini mencoba naik lagi ya teman-teman. Ini percobaan yang udah dicoba oleh BABB. Nah ada yang lebih menarik lagi teman-teman, yaitu BNBA. BNBA juga sama modelnya dengan BABB sama, jadi naik dulu naik dulu terus retracement dan break lagi teman-teman. Kenaikan hari ini bisa melewati 50 retracement bahkan sampai 61 retracement, sehingga targetnya yang 3038 udah kecapai. Maka berikutnya targetnya adalah di 50 retracement trend yang lebih besar atau di 3778. Teman-teman BVIC juga cukup menarik ya. Ini juga berhasil lewatin berhasil bertahan lagi di atas 23 dan sudah ngetes 38,2 retracement. Bahkan tadi hampir sampai di target 50 retracement teman-teman ya. Ya, dipantau dulu aja karena ini juga barang ini juga pernah tinggi. Artinya kalau dia naik itu kemungkinan juga yang guyur akan ada. Kemudian Bank Permata saya skip, AGRS saya skip ya. Oke teman-teman, kemudian yang nggak perlu saya skip aja. INPC biasa aja sih. Kemudian Bank Bimas ya, ini masih di bawah juga. Nah ini Amar teman-teman ya, ini memang tipikal saham ini yang harus dipantau. Pergerakannya sangat atraktif Amar ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki nyali untuk trading saham-saham yang naik kenceng, silakan dicoba dengan beli lot kecil aja teman-teman. Karena di sini yang diperlukan adalah pengalamannya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk BFIN dia masih konsol saat ini. Ya, ini 50-nya dia pas di bawah 50 retracement teman-teman. Karena seperti itu, maka support yang ada di bawahnya dari 61 retracement di 1268, 1270-an teman-teman. Oke, kemudian kita tengok yang ini. Nah, ini akhirnya ngebreak untuk BJTM ya. BJTM ngebreak setelah lama sekali dia pergerakannya di situ-situ aja. Ini ngebreak. Resistannya di berapa? Ini walaupun ngebreak tapi dia pergerakannya ini lambat ya, teman-teman. Jadi ya cukup berhati-hati juga karena sebelumnya juga pernah ngebreak dan ngeprank lagi turun seperti itu. Kemudian Bank Jabar teman-teman. Bank Jabar ya ini boleh diperhatikan juga. Hari ini mulai ada kenaikan lagi, melanjutkan kenaikannya. Tapi ini udah sampai di 50 retracement teman-teman. 50 retracement dari tren turunnya ya. Oke baik teman-teman, saya akan lanjutkan ke saham Astra. Ini belum ada pergerakan. Auto masih belum ya. Kemarin dia lari kencang terus koreksi. Hari ini juga belum ada tanda-tanda. Kemudian S-Hardware teman-teman. S-Hardware ini dia sebenarnya sampai kemarin sampai 50 retracement.
Hari ini juga ngetes di atasnya namun masih belum pede, akhirnya take profit di area 50 retracement. Unilever masih downtrend, masih seperti itu aja. Yang cukup menarik adalah Indofood karena perulangannya dia cukup terbaca. Cuman teman-teman mesti berhati-hati, ini saham ini juga banyak jarumnya juga ya. Jadi kalau yang mau beli silakan atur sendiri aja. Ini ada jarumnya juga cukup banyak ya. Jadi ada take profit ketika ketemu resisten. Kemudian adalah Garuda Food, dia masih dalam rentang yang sama. Saat ini sih dia mencari supportnya ya teman-teman. Cari support-supportnya. Support yang jelas ada di 500. Kemudian ICBP sebenarnya hari ini nurut ke koridor yang saya bikin. Ketemu resistan di 8.721 juga. Akhirnya ini ya pada take profit. Baik teman-teman, berikutnya saham energi. Saham mulai dari Medco. Hari ini masih melanjutkan kenaikannya ya. Kemarin sampai di 50 retracement. Itu wajib dipantau karena setelahnya itu apakah ada konsolidasi, dan ternyata ada konsolidasi, lanjutkan kenaikannya ke 61,8 retracement. Kemudian untuk Nusa itu kemarin kan candlenya doji setelah naik. Hari ini maksud saya kemarin candlenya adalah Marubozu hitam. Percaya diri turun. Tapi hari ini candlenya adalah doji, butuh konfirmasi. Ya sudah, konfirmasinya ditunggu besok ya teman-teman. Kemudian untuk Akra ya, Akra yang berapa hari ini, semingguan dia berada di support. Hari ini dia berhasil ngebreak di resistan pertama 23,6 retracement di 750. Ini barang tradingan saya teman-teman ya. Jadi sering saya trading Akra. Kenapa saya bilang ini barang tradingan? Karena dari bentuknya sendiri juga kadang sehari naik, 2 hari turun seperti itu. Oke, kemudian adalah perusahaan gas teman-teman. Perusahaan gas ini cukup oke. Dia naik tapi merangkak ya. Merangkak seperti itu. Saat ini dia ketemu resistan di 38,2 retracement. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham ini ya, saham sawit. Saham sawit untuk Astra Glestari nggak begitu menarik. Ini yang menarik ini justru LSIP ya. LSIP ketika naik dia ngelewatin 23,8 retracement, 23,6, kemudian 38,2 retracement. Terus kemudian dia retracement 2 hari dan naik lagi. Hari ini hampir mencapai 50 retracement dari tren turunnya ya. Oke, ini barang teman-teman ya. Kemudian adalah SIM, ini masih berkutat dari 0 sampai 23 retracement ya teman-teman. SSMS kita tengok masih sama, masih nurut dengan area resistan yang saya bikin ini. Kemudian kita tengok BWPT, Eagle High Plantation, dia masih belum mampu ngelewatin resistan pertama. Oke teman-teman, kemarin kayak saya sampaikan, saya memantau saham batubara, karena kalau IHSG mau naik, batubara juga cukup memiliki pengaruh, tapi ternyata naiknya adalah menggunakan menggunakan BRI ya. Tapi bagaimanapun saham batubara ini menurut saya menarik karena tipikalnya adalah ketika turun cukup dalam tapi naiknya juga cepat. Nah untuk Arum nih dia perhatikan, kalau saya akan perhatikan di 95 teman-teman ya. 95 saya akan perhatikan. Bentuk dari Adaro mirip dengan Harum ya. Dia ada support. Nah kalau jebol ini ya mesti hati-hati semuanya teman-teman ya. Kalau jebol supportnya itu ada 38 jebol itu bisa sampai ke 1930. Kemudian Indo Tambang Raya itu pergerakannya juga koreksinya kemarin sudah cukup ekstrim ya. Tapi pelan-pelan, masalahnya itu. Jadi koreksi kalau sekalian dalam sih nggak apa-apa, langsung gitu cepet turun cepet naik. Tapi kalau pelan-pelan justru mau cut loss susah, mau buyback juga nanti naiknya juga pelan-pelan males. PTBA teman-teman ya. PTBA kemarin terkoreksi sampai 50 retracement, hari ini masuk naik. Tapi masih belum berhasil lewatin resistannya di atasnya. Oke, Indika Energi dalam kondisi retracement belum sampai 50. Kemudian untuk PTRO dia antara 0 sampai 23 dan di atas MA200. Oke, kemudian Doit teman-teman ya. Kita tengok Doit ini masih belum sih. Masih belum ada pergerakan. MBSS
Kita tengok MBSS justru malah breakdown, teman-teman mesti berhati-hati. Di bawah ada support di 767 ya. Kemudian United Tractor, dia hari ini adalah doji, butuh konfirmasi besok. Ini di area 50 retracement ya. Ya dia retrace sih setelah dia naik. Diperhatikan aja teman-teman, ini candlenya agak pendek jadi kurang menarik ya. Candlenya agak pendek-pendek seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah sektor konstruksi. Konstruksi ini sepertinya masih melanjutkan kenaikannya teman-teman. Ada di Karya, ya, kemudian Wika oke ya pergerakannya. Ini dia ada resistan kisaran 1180. Adikarya tadi juga sama sekitar 940. PTPP cantik juga ya, PTPP Wika. Sama resistannya 1060-an. Kemudian Waskita juga banyak resistan juga sebenarnya teman-teman. Saat ini dia berada di resistan di 683. Kemudian sektor properti teman-teman ya, oke untuk BSD. Kenaikannya dari 890 sampai 990-an hari ini. Oke ya ini barang. Akuon secara umum juga oke, tapi ini hilang catatan saya. Dia ada satu downtrend price channel. Downtrend price channel teman-teman. Ya saya akan kopikan dulu. Nah dia ada downtrend price channel yang cukup nurut. Kemudian Asri kemarin saya bilang dia ada break resist. Mau break resist, hari ini break. Perhatikan saja apakah besok akan lanjut. Untuk Asri ini. Kemudian SMRA ini 2 hari ini justru retracement teman-teman. Setelah kemarin dia naik, hari ini 2 hari ini justru dia retracement. Atau menjejaki kembali support-support lamanya. Nah seperti ini, dia saat ini sudah di bawah 23,6 retracement ya. Kemudian CTRA. Ini dia console after break. Konsolidasi setelah break ya untuk CTRA. Konsolidasinya di 50 retracement ya teman-teman, pas di resistan yang umum orang take profit. Oke teman-teman, berikutnya adalah Telkom. Hari ini dia rebound. Apakah ini ada kaitannya dengan PPKM? Kalau PPKM, COVID naik, sektor telekomunikasi diuntungkan teman-teman ya. Ini Telkom naik. Kita tengok untuk Indosat. Indosat sebenarnya ada satu candle naik, tapi masih belum kuat ya teman-teman. Dan ini cukup lama ya turunnya, sudah cukup lama juga. Nah kemudian untuk Excel teman-teman, Excel ini barang tradingan saya. Ini kalau berada di dasar silakan dipantau. Biasanya sih nggak lama dia akan naik. Naiknya cukup lumayan lah kenceng. Kemudian Friend, perhatikan dia berada di dasar udah sekitar 4-5 hari. Namun belum kelihatan ada pergerakan ya teman-teman. TBIG dia sampai support dan mantul ya. TOBR sampai support dan mantul ya. Baik teman-teman, berikutnya yang kemarin saya minta untuk pantau adalah Indomobil IMAS. Kenapa ya dia naik? Apakah ada insentif pajak atau apa? Silakan teman-teman berikan komen. Saat ini dia sampai 38,2 retracement teman-teman di 787. Sebenarnya lebih menarik adalah IMJS. Dia sampai 50 retracement dan hari ini mencoba untuk menembus 50 retracement. Namun belum berhasil teman-teman. Oke, kemudian saham Trio Metal ini masih belum menarik. Ya gimana kalau nggak menarik, saya bilang nggak menarik. Seperti itu. Nah, kecuali MDKA. MDKA silakan teman-teman pantau aja di dasar nih, di support. Ini kalau naik dia juga cukup lumayan kenceng. Saham kertas, TKIM-nya sih kayak nggak kemana-mana. Tapi NKP-nya menarik juga teman-teman, walaupun belum break 7.850-an. Oke, kemudian JSMR 2 hari lalu sebenarnya dari bond. Hari kemarin turun lagi dan hari ini masih cenderung turun ya teman-teman. Saham kalau downtrend memang teman-teman harus hati-hati ya. Harus hati-hati belinya.
Kemudian Indosemen Tuga Prakarsa ada upside lumayan ngelewatin resistan pertamanya. Ya, dia ngelewatin resistan pertama dia, teman-teman. Kemudian untuk SMGR ini justru lebih menarik ya. Ini sampai 38,2 retracement kenaikannya. Kalau kita lihat dari candlestick terakhir trennya, maka targetnya sementara sih di 74, teman-teman. Tapi kalau itu kecapai nanti tinggal kita cari target yang lebih besar. Baik teman-teman, ASA masih mencari support, saya skip aja. Kemudian ERA juga sama, masih mencari support, saya skip aja. Oke teman-teman, untuk SAME ya. SAME ini 3 hari udah konsul area. Apakah besok akan lanjut atau mau konsul area dulu? Untuk SAME, saya ada juga teman-teman ya. Barang-barang yang ada di bawah saya ada juga. Nah kemudian EMTK ini kemarin melejitnya oke, sekitar 4 hari lalu. Namun terus closing turun, doji, butuh konfirmasi, hari ini konfirmasi masih turun. Oke, kemudian kita tengok dulu ini retracementnya sampai berapa. Retracementnya ternyata udah sampai di 38,2. Sudah hampir teman-teman ya. Tapi ya naik lagi seperti itu. Oke teman-teman, untuk sektor yang kemarin saya minta untuk pantau karena pergerakan yang bagus adalah sektor ini, grup Lipo, MPPA. Seperti ini, dari 187 sekarang 338 teman-teman ya. Lumayan dengan kondisi market seperti ini. Multipolar juga sama. Ya, seperti ini. Kita tarik Fibo-nya aja dari tren terpendek. Bukan ini teman-teman ya, Fibo-nya bukan ini. Nah, seperti ini kenaikannya hampir sampai di 50 retracement. Kemudian grup Lipo lain, LPPF juga oke ya, berhasil ngelewatin 50, 61 bahkan sampai 78 hampir 100. Oke, LPPF. LPCK juga oke teman-teman ya, kenaikannya juga lumayan. Saat ini nyampe di 61,8 retracement ya. Kemudian LPKR saya skip, MLPT, multipolar teknologi teman-teman saat ini berada di support yang cukup jelas di MA 200. Nah MTDL kemarin sampai dasar dan rebound. Reboundnya ngelewatin sampai di 38,2 retracement. Untuk MMLP teman-teman ya, kita tengok dulu. MMLP dia juga sama, dia rebound sampai 23,6 retracement. Oke teman-teman, berikutnya adalah Saratoga yang kemarin-kemarin bagus. Ini ternyata masih konsul area di area kuning itu. Sementara kita biarkan aja. Nah teman-teman, saham yang turun tidak turun terus. Ini terbukti di saham ayam hari ini rebound. Setelah penurunan berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 4 harian teman-teman ya. 4 hari turun dari kisaran 6.500 ke 5.900. Hari ini udah mulai rebound. Apakah besok naik? Butuh konfirmasi besok. Javanya masih belum begitu menarik. Ya, dari 3 saham ayam ini cepin aja yang menarik ya teman-teman. Teman-teman berikutnya saya sampaikan saham ini, saham farmasi ya teman-teman. Saham farmasi oke. Ya untuk saham farmasi hari ini gimana? Ya ada geliat tapi sedikit aja untuk KF, kita skip aja. Nah untuk AGI teman-teman perhatikan kemarin sampai di 23,8 tapi belum berhasil 38,2. Hari ini dia ngetes lagi di 38,2 namun closingnya masih lebih rendah dari candle yang kemarin. Enough masih sama. IRA teman-teman, IRA masih sama sih, belum begitu menarik. Nah ini coba saya skip aja, percepat aja. Prodia cari supportnya aja, ini udah turun di bawah 38, ini targetnya ke 7.500 teman-teman. Same, tadi udah saya bahas. Yield saat ini bertahan di 38,2 retracement. Sorry teman-teman, ketekan. Kemudian Siloam, ini masih biasa aja teman-teman, dia naik ketemu 50. Maksud saya ketemu 23 dari tren besar.
dari 2-3 retracement dari tren besar sehingga dia mentok masih belum kuat. Nah, di sini ya. Baik teman-teman, kita akan tengok dulu saham-saham yang mana top gainer. MSIN teman-teman masih melanjutkan kenaikannya, luar biasa ya. Ini barang luar biasa sekali sesuai judul yang kemarin. Judulnya apa? Yuk cari ide trading dari screener saham. Kalau sekarang sih untuk ini udah kenceng, tapi ini awal kemarin ya teman-teman yang pegang barang MSIN pasti mantap sekali. Nah, cara supaya nggak dapat, supaya nggak miss, nggak ketinggalan barang seperti ini gimana ya? Setiap sore dipantengin ini top gainernya dipantengin. Nah, seperti ini. MSIN kalau yang belum masuk ya tunggu retracementnya di berapa Pak? Ya kalau kita nggak tahu swing high-nya hari ini juga. Apakah hari ini akan jadi swing high? Nggak tahu. Tapi kalau misalkan anggap hari ini swing high, maka supportnya ada di 4.450. Support pertama. Gunung Bayan masih melanjutkan kenaikannya, tapi ini barang tipis ya. Apakah teman-teman bisa trading? Ya silakan yang bisa jawab teman-teman sendiri. Ini kan, nah bid offernya seperti ini ya. Kalau saya nggak bisa trading teman-teman. Kemudian BNBA masuk bahasan bank digital. Oke, BNBA masih cukup worthy, cukup menarik karena dia masih di awal-awal tren. Seperti yang saya bilang kemarin, belilah ketika berada di awal-awal tren 0 sampai 23. Lah ini udah ngebreak Pak. Ya udah ngebreak, kalau udah ngebreak kalau saya sih kalau udah ngebreak gini mau masuk ya masuk tapi nggak banyak. Sementara posisi trading aja dulu. Kemudian gudang garam sih naik tapi sedikit. Nah, TPIA ini barang outstanding, barang lumayan banget. Dan modelnya seperti yang saya sampaikan kemarin di video sebelumnya adalah ini barang buy and hold dan mencicil itu apa? DCA, dollar cost averaging ya teman-teman. Indosemen juga masuk hari ini top gainer hari ini masuk dia break. Oke. Indo Tambang Raya kok masuk ya? Ini kayaknya nggak urut teman-teman ya. INKP masuk ya, dia 3,6. BEPS masih masuk. Teman-teman, BEPS ini adalah barang yang sudah masuk ke crispy stock saya. Ada yang nanya, Pak, crispy stock itu apa? Crispy dari kata namanya ya renyah gitu. Berarti ini saham-saham yang market cap-nya kecil, pergerakannya kenceng, naik larinya kenceng, bid offer-nya biasanya tipis, renyah. Dan sering bergerak, sering keluar dari top gainer. Ini juga potensi untuk menjadi barang tradingan yang bagus. Karena kalau lari juga kencang. BEPS kemarin sudah pernah masuk. Kemudian SMGR jelas pasti masuk karena secara chart bagus ya teman-teman. LPPF juga secara chart bagus walaupun hari ini ada shooting star, ada pin bar. Kalau yang nggak kenal saya skip. BBRI jelas masuk teman-teman ya. POR, TKIM, MLPT awal-awal sih masih. Cepin jelas masuk karena dia rebound ya teman-teman. Nah kalau yang candlenya aneh-aneh kayak gini saya nggak akan pakai. Nah ini ada yang nanya nih, SLIS gimana? SLIS gaya abadi sempurna. Kalau saya ngelihat sih ya memang apa ya, ini barang harus waspada sih teman-teman. Kenapa? Saya ada satu ini. Ada banyak jarum ini harus waspada teman-teman ya. Waspada, ini masih cukup rutin ada jarumnya. Jadi kalau teman-teman yang nekat untuk trading ya silahkan. Tapi ya jangan lupa take profit. Nah sekarang kita tengok bid offernya. Wah ini cukup besar ini. Market cap-nya cukup besar tapi bid offernya loh. Bid offernya juga cukup besar loh teman-teman. Minimal per saat closing ini cukup besar ya. Oke boleh deh besok saya ikut mantau juga. Nggak semuanya saya pernah mantau teman-teman ya. Ini terima kasih untuk yang udah nanya tadi. TRJA, Transkon Jaya. Ini di Balikpapan loh kayaknya. Oh ya, dia hari ini rebound ya teman-teman. Ini barang yang turun, tidak turun terus. Seperti itu. Tandanya apa Pak? Tandanya sebenarnya kemarin dia ada doji. Dia ada doji, TRJA. Ya bolehlah saya masukkan ke list saya. Ada doji kemarin seperti ini. Kenaikan hari ini nyampe di resistan pertama, tapi kedua belum ya.
Transcon Jaya di Balikpapan nih teman-teman. Kemudian TEDS ya, TEDS kemarin juga masuk ya. TEDS kemarin juga masuk ya, barang-barang yang turun ekstrim itu suatu saat akan ada kenaikannya. Ini kok Fibonya hilang semua teman-teman. Nah, seperti ini. Kenaikan sampai 23 retracement. Agro sudah tadi jelas masuk. TNCA ini juga silver di running trade. Kita tengok dulu TNCA. Market cap-nya berapa, teman-teman? Market cap-nya dia ya kecil sih, teman-teman. Market cap-nya kecil, mesti hati-hati juga. Oke, kemudian Breeze, SBMA Balikpapan juga. SBMA arah lagi, teman-teman. Arah ya. Ini barang baru. Nah, teman-teman perhatikan ini kayaknya ini barang polanya cukup terbatas ya. Naik, turun, 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 naik, turun, 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 naik, turun, 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 naik, turun. Apakah masih fase distribusi? Ya bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Namanya saham itu juga memiliki satu pola ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa, ini kan sama dengannya. Sebenarnya SBMA ini sama dengan BSML yang saham-saham baru. Cuman polanya di SBMA ini adalah ada pola yang cukup rutin, naik turun, naik turun. Kalau BSML naik terus. Ini teman-teman masih ingat ini saham yang saya bahas dari hari ketiga di 150-an ya. Saya nggak hold sampai sekarang, hanya trading aja teman-teman. Trading keluar masuk aja. Kemudian MPMX. Teman-teman, MPMX ini pernah saya bahas nih sebelumnya. Ya, dia naik terus koreksi. Nah, terus saat ini saya ambil dari tren tertingginya aja. Terus sampai bawah. Dia saat ini naiknya udah ngelewatin 23 dan 38 retracement. ESA hari ini naik. ESA Surya, ESA Perkasa ya. ESA setelah naik terus retracement sampai 50. Ini teman-teman, the power of 50 retracement, mantulnya di 50 dan naik lagi, lanjut. ESA memang bagus ya teman-teman. Ini barang yang biasa saya bahas juga. Amar udah, Bcap sudah. Bcap ini kayaknya pernah dibahas juga sebenarnya. Ini kan bank digital. Bcap bank digital kak. MNC Capital teman-teman. Grup BHIT, satu grup dengan BHIT ya. Jadi kemarin naik, konsol sebentar, hari ini naik lagi. Nah, ini apakah grup BHIT naik? Sebentar teman-teman, loading saya agak lama, internet saya ya. Oke teman-teman, internet saya loading. Pas saya cancel aja, lambat sekali teman. Ini udah nyampe BHIT. Oh sorry teman-teman, internetnya lambat sekali tadi. Ya ini udah loading. Kalau ngelihat sekilas sih hati-hati aja karena polanya cukup terulang. Ya, seperti ini. Kemudian naik turun lagi seperti ini. Ya, di sini. Ya, di sini juga polanya cukup berulang. Kalau saya sih skip aja ya. Kemudian yang lainnya apa teman-teman? Banyak sekali sih. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Judulnya apa sih tadi? Ekonomi tumbuh, IHSG akhirnya break new high. Ya, kita nggak trading IHSG ya teman-teman, kita trading saham. Tapi IHSG menjadi indikator. Untuk itu, kita bisa memilih saham-saham yang memiliki pergerakan yang enak dipakai untuk trading. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.